Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul jika harga saham sudah turun di atas 50%, apa yang harus dilakukan? Apakah hold, cut loss, atau malah buy? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika ada saham di portfolio kamu yang saat ini mengalami penurunan sangat signifikan, apa yang harus dilakukan? Apakah harus melakukan pembelian lagi atau average down? Apakah harus hold atau malah cut loss? Pada video ini saya mau menampilkan hal-hal yang sebaiknya kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Dan semoga hal ini bisa memberikan referensi bagi kamu agar supaya keputusan yang diambil semakin matang. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama, seberapa yakin harganya akan naik lagi? Poin ini penting karena kamu juga harus memiliki keyakinan apakah harga yang saat ini mengalami penurunan kedepannya akan mengalami kenaikan lagi. Tentu untuk memiliki keyakinan ataupun ragu, kamu harus memiliki data dan berbagai pertimbangan. Entah itu dari aspek fundamental, entah itu dari aspek prospek ke depan, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan melihat beberapa poin pentingnya. Ini merupakan contoh kasus dari saham Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Seperti yang kamu lihat berdasarkan grafik harga saham ini, dulunya harga saham BNI pernah menyentuh angka Rp5.000 pada sekitaran tahun 2018, namun kemudian pada tahun 2020 saat terjadi pandemi dan krisis mengalami penurunan hingga harganya di bawah Rp2.000. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga tertinggi sebelumnya di angka Rp5.000, terjadi penurunan yang bahkan melebihi 50% hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Jika kamu berada pada posisi saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan hold, buy, atau malah cut loss? Mungkin jika kita berbicara di masa sekarang akan lebih mudah karena kita tidak mengalaminya. Tapi bagi mereka yang mengalami kondisi pada saat itu, tentu akan lebih sulit untuk menentukan posisi. Jika kita lihat untuk dari sisi PBV-nya, PBV di tahun 2018 memang BNI sudah berada pada angka yang cukup tinggi karena di atas rata-rata PBV-nya, yaitu sekitar 1,5 sampai 1,8 kali. Dan saat harga sahamnya mengalami koreksi, PBV-nya terjun bebas juga hingga menyentuh angka di bawah 0,72 kali dan berada di bawah rata-rata PBV-nya. Dari data sederhana ini saja sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa pada tahun 2018 harga saham BNI sempat dijual pada PBV yang cukup premium dan pada saat terjadinya penurunan harga saham, PBV-nya menjadi lebih murah jika dilihat dari grafik 10 tahun terakhir ini. Nah, coba kita bandingkan dengan satu saham lagi. Saya tidak akan menyebutkan nama sahamnya, tapi dari data ini kamu bisa lihat. Harga sahamnya pernah berada di angka di atas Rp1.000, namun terjun bebas hingga saat video ini dibuat tersisa di angka Rp140. Dari aspek PBV, dulunya juga masih PBV-nya cukup premium dengan angka sekitaran di atas 1 kali. Tapi PBV-nya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan pada tahun 2020 sama seperti BNI tadi, PBV-nya turun di bawah PBV rata-ratanya, yaitu di bawah 0,61 kali. Tapi sayangnya per tahun 2025 ini, harga sahamnya bukan kembali naik tapi malah turun lagi hingga menyentuh PBV 0,14 kali saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat perbedaan antara BNI dan saham kedua yang kita bahas ini. Sebenarnya saham kedua yang kita bahas ini juga merupakan salah satu saham yang cukup terkenal di Indonesia dan cukup banyak orang yang tertarik dengan saham ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kondisinya berbeda jauh dengan saham BNI yang pertama tadi kita bahas? Kondisinya sebenarnya sama, yaitu harga saham yang awalnya berada di atas PBV rata-rata mengalami penurunan hingga menyentuh PBV di bawah rata-ratanya pada tahun sekitaran 2020. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan di sini? Harga saham BNI mengalami kenaikan lagi dan harga saham yang kedua kita bahas ini harganya di situ-situ saja atau bisa dikatakan malah mengalami sedikit penurunan dengan angka PBV yang hanya 0,14 kali. Bukankah dari aspek PBV sudah sangat menarik? Tapi pertanyaannya, kenapa harga sahamnya belum naik-naik? Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang justru melihat ini sebagai kesempatan. Tapi ada orang juga yang melihat ini sebagai value trap di mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan PBV yang murah, harga sahamnya tidak naik-naik. Untuk itu saya mau mengatakan kepada kamu, semuanya tergantung kepada cara pandang dan keyakinan kamu sendiri. Apakah kamu yakin saham kedua ini bisa akan kembali naik di kemudian hari? Tentu setiap orang punya pertimbangannya dan punya keputusannya yang berbeda-beda. Bisa saja kamu yakin, bisa saja tidak yakin. Jika kamu yakin, mungkin kamu bisa hold atau bahkan averaging down. Tapi jika kamu tidak yakin, mungkin kamu bisa melakukan cut loss. Hal yang sama terjadi seperti saham BNI ini di tahun 2020.
Tentu, ketakutan yang dirasakan oleh pemegang saham di tahun 2020 ini tidak akan sama seperti tahun 2025 ataupun tahun 2024 saat harga sahamnya mengalami penurunan. Memang di tahun 2025 ini harga sahamnya turun, tapi tidak sesignifikan tahun 2020 jika dibandingkan dengan harga tertingginya. Dari aspek PBV juga pada tahun 2020 sudah turun sangat signifikan. Nah, itu merupakan poin pertama yang harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Poin kedua, dengan sentimen negatif yang ada, apakah kamu tetap bertahan? Ini merupakan contoh data histori dari laba BNI sepanjang beberapa tahun terakhir. Saya mau soroti untuk tahun 2020, bisa kamu lihat. Pada Q3 mereka tidak mencetak laba tapi malah mencetak kerugian dengan angka 137. Di Q4 bukannya membaik tapi malah lebih turun lagi. Ruginya membesar menjadi 1 triliun lebih. Dan itu artinya selama tahun 2020 dari Januari sampai Desember mereka hanya mencetak laba 3,2 triliun. Dari yang awalnya 15,3 triliun di tahun 2019. Dengan kondisi sentimen negatif seperti ini, apakah kamu masih yakin dengan perusahaan tersebut atau tidak? Silahkan kamu lihat lagi di portofoliomu. Saham yang kamu miliki itu labanya bagaimana? Apakah naik atau turun? Dan dengan kondisi seperti itu, apakah kamu masih mau tetap bertahan? Memang pada tahun 2020 ini, kondisi BNI bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, di mana dengan berbagai sentimen negatif yang ada. Dan kita bisa melihat dari aspek harga sahamnya juga yang memang mengalami penurunan sangat signifikan. Apalagi PBV-nya sempat di bawah PBV 0,72 kali. Ditambah lagi dengan adanya sentimen negatif seperti saat ini, bagaimana kamu akan merasakan dan merespon dari aspek BNI ini. Dengan adanya kerugian yang dialami selama 2 kuartal berturut-turut, bukannya lebih baik malah tambah lebih besar ruginya, apakah kamu masih yakin dengan saham tersebut? Mungkin kembali lagi, jika kita melihat flashback dari masa sekarang, hal ini terkesan seperti biasa saja. Oh, ini kan saham BNI, sahamnya bagus, kita hold saja. Tapi bagaimana jika kamu berada pada posisi di tahun 2020 dan tahun 2021? Apakah kamu siap merespon hal yang sama ataukah mungkin kamu sudah cut loss? Itu merupakan hal kedua yang harus kamu pertimbangkan. Poin ketiga, apakah ada uang tunggu yang kamu dapatkan selama proses menunggu? Tentu untuk menunggu harga saham yang mengalami penurunan di atas 50% itu kembali lagi memiliki proses yang lama. Kita lihat saja contohnya seperti saham BNI saat harga sahamnya mengalami koreksi di tahun 2020 butuh waktu yang cukup lama untuk harganya menyentuh angka di 5.000 lagi. Kita katakan mungkin sekitaran tahun 2023. Itu artinya ada butuh waktu sekitar 2-3 tahun. Bahkan pada tahun 2024 sempat mencetak all time high-nya. Nah, dari proses periode waktu tunggu itu sekitaran 2-3 tahun, apakah kamu memiliki uang tunggu yang bisa masuk kepada rekeningmu secara rutin dari tahun ke tahun? Ini penting. Kenapa? Karena meskipun angka dividennya itu kecil atau uang tunggu itu, tapi sebenarnya itu merupakan salah satu efek psikologi yang bisa membuat kamu semakin tenang dalam memiliki saham tersebut dalam jangka panjang. Setidaknya meskipun kamu belum jual sahamnya, kamu sudah memperoleh profit dari saham yang kamu beli. Kita lihat sekilas untuk historical dividend saham BNI. Nah, pada tahun 2021, angka dividen per share-nya mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu disebabkan karena seperti yang tadi kita bahas, laba di tahun 2020-nya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Seperti yang kamu tahu, laba di tahun 2020 ini akan dibagikan tahun setelahnya, yaitu tahun 2021. Hal itulah yang menyebabkan kenapa dividen per share di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, tapi di sini kamu bisa lihat, meskipun labanya mengalami penurunan, perusahaan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Mungkin angka dividen per share-nya itu kecil karena labanya juga kecil, tapi setidaknya di sini perusahaan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Poin keempat, prospek kedepannya bagaimana? Ini juga penting, setelah kamu lihat poin 1, 2, dan 3, barulah kita lihat prospeknya seperti apa. Karena pada intinya, kita harus memiliki keyakinan dari dalam dulu untuk melihat di masa depan apakah kita masih yakin dengan saham tersebut atau tidak. Jika di masa sekarang saja kita sudah tidak yakin, bagaimana kita bisa melihat masa depan? Nah, untuk poin keempat ini, prospek masa depannya merupakan salah satu hal juga yang harus kamu pertimbangkan. Karena ada juga beberapa saham yang mungkin di masa lalu itu bagus, tapi di masa sekarang juga sudah tidak bagus. Tapi sebaliknya, ada perusahaan yang mungkin di masa lalu itu terkesan tidak bagus, tapi di masa sekarang cukup menarik. Begitu juga dengan masa sekarang dan masa depan. Mungkin ada saham-saham tertentu yang saat ini terlihat bagus, tapi belum tentu di masa depan prospeknya juga bagus. Untuk itulah hal ini harus kamu pertimbangkan sebelum untuk mengambil keputusan apakah ingin hold, buy, atau cut loss.
Poin kelima, bagaimana jika dalam 10 tahun ke depan harganya belum balik ke all time high-nya lagi? Nah, ini merupakan pertanyaan penting yang harus kamu jawab sebelum kamu mengambil keputusan. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Berapa lama harga sahamnya bisa balik lagi ke angka all time high-nya. Dan itu juga belum tentu. Mungkin saja harganya bukan naik tapi malah turun lebih dalam lagi. Dan intinya, kamu harus memiliki secondary opinion apabila kamu ingin tetap hold saham tersebut. Bagaimana jika harganya belum balik lagi ke all time high dalam 10 tahun ke depan? Nah, itulah pentingnya kenapa saya selalu menekankan tentang dividen. Kenapa? Karena hal ini menjadi uang tunggu saat kamu melakukan proses untuk menunggu saham tersebut kembali ke angka yang kamu harapkan. Contohnya seperti saham BNI. Karena pada video ini kita membahas saham BNI, jadi saya gunakan saja contoh sahamnya. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Bisa kamu lihat di sini, untuk dividen per share BNI bisa dikatakan cukup konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Sebagai informasi, mereka pernah stock split pada tahun 2023 sebanyak 1:2, sehingga untuk angka dividen per share yang berada pada kotak berwarna merah ini harus kamu bagi dua dulu agar supaya sesuai dengan angka stock splitnya. Dan dari data ini kamu bisa lihat bahwa BNI konsisten membagikan dividen setiap tahun setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Apalagi dengan angka dividen per share yang cukup menarik dari tahun ke tahun. Dan hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan apabila kamu ingin hold saham tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Terlepas kamu ingin mencari capital gain ataupun dividen, tapi setidaknya dalam proses kamu menunggu itu, setidaknya kamu harus memiliki uang tunggu yang kamu akan peroleh secara rutin setiap tahunnya. Dan dividen merupakan salah satu poin menarik yang bisa kamu pertimbangkan. Poin keenam, dana yang dipakai itu uang dingin atau uang panas. Nah, dari poin 1 sampai 5 kita membahas dari segi skenario dan strategi serta analisanya. Pada poin ke-6 ini kita membahas dari sumber dana yang kamu gunakan. Apakah itu uang dingin atau uang panas? Jika uang dingin atau uang yang belum akan kamu gunakan dalam waktu dekat, sebenarnya itu sah-sah saja dan itu tentunya akan lebih bagus dibandingkan itu merupakan uang panas. Karena jika yang kamu gunakan adalah uang panas atau uang yang akan segera kamu gunakan dalam beberapa waktu dekat ini, maka analisa poin 1-5 menjadi tidak relevan atau menjadi sia-sia. Karena tentu saja jika dana yang kamu gunakan adalah uang yang akan kamu pakai nantinya dalam waktu yang dekat, maka hal itu sebenarnya tidak bisa digunakan di pasar saham. Dengan kata lain, kamu terlalu meresikokan uang yang kamu miliki karena tidak ada jaminan harga sahamnya akan kembali naik pada saat kamu sudah memerlukan uang tersebut. Dan ini merupakan salah satu poin penting yang harus kamu ingat sebagai investor saham, di mana jangan pernah gunakan uang panas dalam melakukan pembelian saham. Meskipun kamu yakin 100% dengan saham tersebut, tapi kamu tidak tahu di masa depan seperti apa. Apakah harga sahamnya bisa naik atau turun? Bisa saja seperti tahun 2025 ini, kita berharap mungkin harganya naik, tapi pada kenyataannya harganya turun lebih dalam lagi. Semoga dengan video ini kamu memiliki referensi sebelum mengambil keputusan apakah ingin hold, buy, atau cut loss. Nah, sebagai informasi juga, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat video ini dibuat, kamu bisa lihat bahwa banyak saham besar yang harganya berjatuhan, setidaknya hingga bulan Maret tahun 2025 ini. Selain itu, IHSG juga sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Bisa kamu lihat datanya di sini. Untuk tahun 2025 saja hingga video ini dibuat, IHSG sudah turun 11,61% secara year to date. Dan jika dilihat dalam satu tahun terakhir, IHSG bahkan sudah turun 14,72%. Nah, bagaimana kita lihat dari sisi probabilitas setiap tahunnya? Kita ambil data, misalkan kita lihat dari data 10 tahun terakhir. Bisa kamu lihat di sini, kinerja IHSG hingga bulan Maret tahun 2025 ini menjadi kinerja yang paling rendah sejak tahun 2016. Bagaimana jika kita lihat data yang lebih panjang lagi, misalkan dalam 15 tahun terakhir. Nah, bisa kamu lihat di sini, kinerja IHSG di tahun 2015 dengan penurunan 11,3%, mirip seperti penurunan di tahun 2025 dengan angka 11,6% hingga bulan Maret. Memang untuk data tahun 2025 ini, kita harus menunggu data hingga Desember. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu bisa bandingkan dengan kinerja di tahun 2015.
Apakah ini berarti memang siklus 10 tahunan itu ada, di mana di tahun 2015 IHSG mengalami koreksi yang besar, dan di tahun 2025 hal itu terjadi kembali. Ingat, kita tidak hanya melihat dari krisis 10 tahunan di tahun 2008, kemudian di tahun 98, dan ada juga tahun 2020. Tapi ada suatu pola lain di mana di tahun 2015 IHSG turun signifikan, dan di tahun 2025 hal itu juga terjadi kembali. Nah, tapi ada kabar baiknya. Jika kita mengacu pada data tahun 2015, memang di tahun tersebut IHSG turun 11,3%. Tapi 2 tahun setelah itu, yaitu tahun 2016 dan 2017, IHSG mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya seperti tahun 2016 yang naik 15,4% dan tahun 2017 yang naik 20,14%. Itu artinya ada pelangi sehabis hujan. Ada kenaikan sehabis penurunan besar-besaran. Dan selain itu bisa kamu lihat di sini, berdasarkan data tahun 2011 hingga tahun 2023, kamu bisa menemukan bahwa IHSG hanya pernah turun 1 kali dalam periode tersebut. Contohnya di tahun 2013, dia mengalami penurunan, tapi naik lagi di tahun 2014. Tahun 2015 IHSG turun, tapi di tahun 2016 sudah mengalami kenaikan. Begitu juga dengan tahun 2018 yang sempat koreksi 2,7, tapi naik lagi di tahun 2019. Tahun 2020 sempat koreksi tapi naik lagi di tahun 2021 dan seterusnya. Itu artinya kamu bisa lihat di sini. Di tahun 2024 IHSG turun 2,6%. Dan jika mengacu data pada 15 tahun terakhir ini, akan ada harapan bahwa di tahun 2025 seharusnya secara probabilitas IHSG akan ditutup dengan angka yang hijau. Tapi kita tunggu saja untuk data hingga Desembernya seperti apa. Itu setidaknya merupakan data historikal yang pernah terjadi. Tapi kembali lagi, data di masa depan itu tidak harus sama dengan data di masa lalu. Bisa sama, bisa juga terjadi perbedaan. Nah, saya mau menampilkan hal sederhana kepada kamu. Apabila kita melakukan screening di indeks IDX 30 dengan kriteria harga sahamnya turun dalam waktu 1 tahun terakhir dan menghasilkan net income di atas 2 triliun, maka kamu akan menemukan beberapa nama saham besar yang harganya turun signifikan, seperti ASII yang turun 9,5 padahal labanya 34 triliun, BCA yang turun 21% padahal labanya 54,8 triliun, Adaro yang turun 32% padahal labanya 22 triliun. BNI yang turun 35% padahal labanya 21 triliun, Mandiri yang turun 37% padahal labanya 55 triliun, dan BRI yang turun 39% padahal labanya 60 triliun rupiah. Apakah itu berarti fundamental sudah tidak berguna lagi saat ini? Di mana perusahaan-perusahaan ini mencetak laba yang sangat besar, tapi harga sahamnya malah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kamu tentu jarang melihat harga saham seperti BCA yang turun hingga 21% dalam waktu setahun. Begitu juga dengan BNI, Mandiri maupun BRI, dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan suatu kesempatan, ataukah memang pasar saham Indonesia sudah mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Setidaknya berdasarkan data probabilitas yang tadi saya tampilkan, kamu bisa melihat historinya seperti apa, dan bisa membuat proyeksi kira-kira ke depannya bagaimana. Nah, sekarang kita kembali kepada judul video. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana market hancur dan cash atau uang kas kita sudah habis, di mana kita tidak bisa melakukan pembelian lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita membagi ke dalam 2 kriteria. Kriteria pertama apabila kita ingin melakukan average down atau tambah posisi. Dan kriteria kedua apabila kita tidak ingin atau tidak tambah posisi. Nah, ini penting untuk mengklasifikasikan terlebih dahulu. Saat market mengalami penurunan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin average down atau tambah posisi? Ataukah kamu memilih untuk wait and see terlebih dahulu dan tidak menambah posisi? Karena strateginya akan menjadi berbeda. Kita bahas dulu untuk kamu yang ingin tambah posisi atau average down. Jika cash kamu habis, tentu saja kita tidak memiliki dana lagi untuk melakukan pembelian saham. Beberapa tips yang bisa kamu lakukan adalah, yang pertama tentunya, kamu memiliki pendapatan aktif yang mana berasal dari gaji maupun pendapatan usaha. Jadi kamu bisa melakukan top up dana dari gaji atau pendapatan usaha. Nah, ini merupakan hal yang penting jika kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Artinya jika kita tidak hanya fokus ke saham, dan meskipun dana di saham kita sudah habis secara cashnya, tapi kita bisa memiliki penghasilan lain dari aktif income kita. Entah itu dari gaji yang kita dapatkan di kantor, ataupun pendapatan usaha yang kita dapatkan dari bisnis dan usaha kita.
Dan penghasilan tersebut bisa kita lakukan untuk melakukan average down, tentu saja dengan menganalisa terlebih dahulu saham yang menurut kita paling potensial untuk mengalami kenaikan di masa depan. Itu merupakan strategi pertama yang mungkin tentu kamu sudah tahu. Tapi saya mau ingatkan, apabila kamu ingin melakukan average down, pastikan manajemenmu tetap baik. Dan untuk strategi kedua adalah dengan top up dana dari dividen yang diterima. Nah, strategi kedua ini kamu bisa melakukan top up dana dari dividen yang akan kamu terima. Tentu saja apabila kamu membeli saham-saham besar yang rutin membagi dividen, dan itu merupakan salah satu kriteria pemilihan saham yang sering saya bahas, di mana pastikan saham tersebut rutin membagi dividen. Salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Saat market hancur dan cashmu habis, kamu bisa memperoleh pendapatan lain dari dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Dan pada tahun 2025 ini, kamu tentu tahu pada bulan Maret dan April, biasanya banyak saham yang akan mengadakan RUPS dan kemudian akan membagikan dividen. Nah, nominal dividen itu tentu kamu akan terima di RDN kamu ataupun di rekening kamu, sehingga bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau melakukan tambah posisi. Tapi ingat, untuk dividen yang kamu terima ini pastikan kamu menggunakannya dengan bijak, karena biasanya nominalnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 5-7% saja dari total pembelian kamu, sehingga hal itu harus kamu maksimalkan sebaik mungkin. Nah, kita masuk kepada strategi ketiga. Yang bisa kamu lakukan adalah cut loss saham yang lain untuk membeli saham potensial lain. Nah, untuk poin ketiga ini adalah kita bisa melakukan cut loss di saham yang lain atau take profit untuk membeli saham potensial yang lain. Tapi ingat, untuk strategi ketiga ini, saya sarankan kepada kamu agar lebih menganalisa lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena ada poin plus minusnya di sini. Apabila kamu melakukan cut loss saham yang lain, itu artinya kamu mengalami kerugian di saham tersebut untuk memaksimalkan potensi floating profit di saham yang lain. Sehingga kamu harus pertimbangkan dan hitung-hitung dulu. Misalkan, kamu mengalami kerugian 10% di saham A, dan kamu membeli saham B karena memiliki potensi keuntungan 20%. Nah, kamu harus hitung seberapa yakin kamu saham B ini bisa menghasilkan potensi floating profit di kemudian hari sebanyak 20%. Apabila persentase kemungkinannya itu mungkin hanya sekitar di bawah 50%, maka sebaiknya jangan meresikukan saham A untuk membeli saham B, karena probabilitas kenaikan saham B 20% itu hanya 50% saja. Artinya hanya setengah kamu yakin saham tersebut bisa naik 20%. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kamu misalkan mengalami kerugian 10% apabila menjual saham A, tapi kamu bisa memiliki potensi keuntungan katakanlah 50% di saham B, dan kamu yakin bahwa kurang lebih sekitar 70% hal itu akan terjadi di masa depan, maka kamu bisa memanfaatkan strategi ini untuk cut loss saham A dan untuk membeli saham B. Tentu saja kamu tidak hanya melakukan penjualan saat mengalami posisi rugi atau harus cut loss. Ada juga kemungkinan di mana saham A ini kamu sudah mengalami floating profit. Artinya kamu bisa take profit saham A untuk membeli saham B. Semuanya kembali lagi. Apabila misalkan saham A kamu take profit sebanyak 10%. Tapi saham A ini ternyata masih memiliki gap potensi keuntungan yang mencapai 50%. Sedangkan saham B, kamu tertarik membelinya karena memiliki potensi keuntungan 30%. Artinya sebaiknya pada kondisi ini, kamu tidak perlu menjual saham A untuk membeli saham B. Karena meskipun saham A ini masih floating profit, tapi masih ada potensi keuntungan yang mencapai 50%. Nah, itu juga tentu berbeda dengan saham B, meskipun kamu tertarik karena harga sahamnya turun drastis, tapi potensi keuntungannya hanya 30% saja. Tentu saja hal ini lebih rendah dibandingkan kamu tetap hold saham A sambil menunggu adanya potensi keuntungan 50%. Tapi ingat kembali lagi, untuk angka-angka potensi keuntungan ini maupun potensi kerugian itu merupakan hasil kalkulasi dari kamu sendiri. Silakan kamu pertimbangkan dari berbagai sisi analisa. Untuk itu saya selalu mengatakan, untuk menghadapi market yang hancur seperti ini, pastikan kamu memiliki keyakinan dengan saham-saham yang kamu beli. Kamu harus analisa lagi lebih mendalam agar supaya setiap keputusan yang kamu ambil itu bisa tepat sasaran. Jangan sampai kita menyesal terlalu banyak. Memang tidak semua apapun yang kita lakukan dan kita ambil keputusan itu selalu tepat. Kadangkala kita salah, kadangkala kita menyesal. Tapi pastikan tingkat penyesalan kamu itu tidak akan terlalu besar. Caranya dengan menganalisa dengan lebih mendalam lagi, agar supaya keputusan yang kamu ambil itu bisa sesuai dengan ekspektasi kamu. Katakanlah misalkan, kamu berharap saham A ini masih bisa naik 50%. Tapi pada kenyataannya saham A ini bukan naik 50%, melainkan turun 20%. Apa yang akan kamu lakukan?
Itu lebih penting untuk kamu antisipasi karena kita harus mempertimbangkan kondisi terburuk yang bisa terjadi. Sebaliknya, misalkan kamu cut loss saham A dengan mengalami kerugian 10% dengan tujuan untuk membeli saham B yang kamu perkirakan bisa naik 50%. Tapi kenyataannya, saham B ternyata bukan naik 50%, malah karena kinerja fundamentalnya berubah dan prospeknya sudah tidak cerah, harga saham B ini malah turun 20%. Artinya yang sebenarnya kamu hanya bisa rugi 10% karena membeli saham B dari cut loss saham A, maka total kerugian kamu bukan menjadi 10% melainkan 30%. Alias karena kamu cut loss dan membeli saham yang lain, kerugianmu menjadi lebih besar. Itu merupakan beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, entah itu poin plus ataupun poin minusnya. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti. Bukan berarti saat kamu yakin dengan analisamu, hal itu akan terjadi. Bisa saja terjadi, bisa juga berbalik dari analisa kamu. Untuk itu, sangat penting menganalisa kemungkinan terburuk yang bisa kamu hadapi. Dan pastikan kamu siap menghadapinya apabila hal itu menjadi kenyataan. Karena itu lebih penting agar supaya psikologimu menjadi lebih tenang dan kamu bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang lebih terburuk di kemudian hari. Nah, kita masuk kepada poin kedua. Misalkan kamu tidak melakukan average down atau tidak tambah posisi. Mungkin kamu adalah tipe orang yang saat ini masih wait and see terlebih dahulu, di mana masih cukup ragu dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi makroekonomi, dengan perkembangan saham di Indonesia dan lain sebagainya. Mengingat banyak sentimen negatif yang memang terjadi akhir-akhir ini. Nah, apabila kamu tidak ingin melakukan average down atau tidak ingin tambah posisi terlebih dahulu, maka salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan menguninstall aplikasi online trading. Kenapa saya sering mengatakan hal ini? Karena agar supaya psikologimu tidak naik turun, dibawa naik dan turun oleh market dan kondisi yang terjadi di hari tersebut. Kamu tentu tahu bahwa semakin sering kita melihat harga saham yang bergerak naik dan turun, psikologi kita akan semakin terganggu. Apalagi jika pada saat ini kita mengalami floating loss yang besar. Untuk itu, apabila kamu masih ingin hold saham tersebut dan masih menunggu prospek kedepannya seperti apa, hal yang bisa kamu lakukan adalah uninstall aplikasi online trading. Kenapa? Toh karena kamu tidak akan melakukan average down dalam waktu yang dekat. Kamu tidak memiliki dana dan kamu tidak ingin melakukan top up dana. Entah itu top up dana dari gaji, dividen maupun cut loss saham yang lain. Karena kamu belum ingin mengambil keputusan dalam waktu dekat, sebaiknya kamu bisa uninstall aplikasi online trading dan jangan dulu terlalu banyak melihat kenaikan atau penurunan harga saham dengan berita-berita yang menakutkan atau dengan berita-berita yang memberikan harapan yang terlalu berlebihan. Kamu bisa fokus saja kepada hasil analisamu, kenapa kamu membeli saham itu, dan kamu bisa pantau saja saham tersebut. Apakah kedepannya masih ada prospek atau tidak, bagaimana fundamentalnya, bagaimana kinerjanya ke depan, bagaimana kebijakan manajemennya, kebijakan hasil RUPS, dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih penting dibandingkan kamu melihat harga saham yang bergerak naik dan turun setiap harinya. Nah, tentu saja kesimpulannya, pada kondisi market yang hancur dan case kita habis, psikologi kita akan terganggu. Entah itu terganggu sangat besar ataupun terganggu hanya kecil. Karena pada intinya, orang-orang itu akan cukup gelisah apabila melihat harga sahamnya mengalami penurunan, terutama portofolionya minus sangat besar. Di sisi lain memang kita bisa melihat bahwa hal ini sebagai peluang di mana banyak saham bagus menjadi murah. Tapi mungkin di sisi yang lain, apabila kita melihat nominal floating loss yang ada di portofolio, psikologi kita akan sedikit terganggu, apalagi jika nominalnya sangat besar. Untuk itu penting bagi saya agar supaya kita bisa mengontrol psikologi saat terjadi kondisi seperti ini, saat market hancur, saat harga saham mengalami penurunan sangat besar, dan terlebih saat uang kita sudah habis untuk melakukan average down atau tambah posisi. Nah, berbicara tentang psikologi saham, di tahun 2024 saya sempat menuliskan ebook dengan judul Psikologi Saham. Pada ebook ini saya membahas beberapa topik. Salah satu topiknya adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun. Mungkin materi yang disampaikan di ebook ini bisa memberikan manfaat kepada kamu agar supaya psikologimu bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Apabila kamu ingin melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor di awal atau di akhir video ini. Pembahasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.